Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Mereka kaget dan tantrum saat tahu sisi lain dirimu yang sebenarnya. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi. Di sini ada Eight of Pentacle, ada King of Wands, Eight of Cups, Five of Pentacle, dan di sini ada The Chariot. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Eight of Pentacle. Saya merasakan ini tentang sesuatu hal yang kamu miliki ya. Nggak banyak orang tahu, oke? Nggak banyak orang tahu. Sebenarnya kamu memiliki sesuatu hal yang bisa saja semua orang inginkan saat ini. Banyak orang yang gak tahu sisi lain diri kamu yang sebenarnya. Sesuatu hal yang hebat yang kamu miliki, yang gak orang sangka-sangka, atau tidak satupun yang menduga kalau kamu ini memiliki kehidupan yang luar biasa. Karena di sini kamu berusaha untuk jadi diri kamu sendiri apa adanya. Tapi kayaknya di saat mereka tahu, mereka kaget, bahkan tantrum, bahkan ada yang gak suka, bahkan ada yang gak menerima kalau hidup kamu itu lebih baik dari hidup mereka. Ini juga bisa tentang orang-orang yang pernah merendahkan kamu. Orang-orang yang pernah nyakitin perasaan kamu, memandang kamu sebelah mata. Dan di sini mereka kaget luar biasa ya saat tahu kamu sebenarnya. Siapa kamu sebenarnya? Karena mungkin selama ini kamu hanya Kamu hanya berusaha untuk bersikap sederhana, untuk lebih lebih jadi diri sendiri aja, gak mau menyombongkan, gak mau membanggakan. Jadi karena hal-hal seperti itulah yang kadang ada orang yang ya mungkin di sini ada orang yang iri, orang yang gak suka dengan pencapaian kamu, dengan kesuksesan kamu. Tapi di saat mereka tahu siapa kamu sebenarnya yang ternyata lebih baik dari mereka, mereka kaget luar biasa dan bahkan marah.
karena mereka merasa tersaingi hidupnya, karena mungkin selama ini mereka merasa kamu di bawah mereka, hidup kamu di bawah mereka, tetapi ternyata kenyataannya itu tidak seperti itu. Kenyataannya ternyata ya kamu mampu untuk membuat mereka tunduk bahkan kepada kamu. Ini sebenarnya apa ya? Kamu juga di sini tidak menyombongkannya, tapi mereka akan tahu sendiri siapa kamu sebenarnya, sisi lain dari diri kamu yang sebenarnya. Ya karena hal ini juga ya, yang membuat mereka itu bisa saja mendekat ke kamu, minta bantuan kepada kamu, yang dulunya menjauhi kamu, yang dulunya takut untuk kayak menjalin hubungan atau menjalin hubungan pertemanan, takut kalau kamu nanti minta bantuan mereka. Tapi bisa keadaannya itu akan berbalik ya, bisa mereka yang pada akhirnya minta bantuan kepada kamu. Itulah roda kehidupan itu akan selalu berputar. Jadi ya di sini ada jalannya, mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Ada King of Wands. Saya juga merasakan di sini ada juga orang yang mendekat tetapi kayak hanya ingin memanfaatkan aja. Oke. Mendekat hanya karena ada tujuan yang tersembunyi atau ada rencana-rencana yang kamu nggak ketahui. Ada orang yang mendekat hanya karena pengen sesuatu hal dari kamu, menggunakan kesempatan ini untuk dekat dengan kamu. Tapi di sini saya merasakan kamu lebih peka ya, kamu lebih sensitif. Karena kamu selama ini tidak mengumbar apapun yang kamu miliki. Ya mungkin hidup kamu yang lebih baik ya, kamu berusaha untuk tetap jadi diri kamu sendiri ya. Untuk kedepannya kamu juga lebih selektif, kamu juga lebih hati-hati, juga lebih peka dan sensitif agar tidak salah dalam memilih, agar tidak salah dalam menentukan keputusan. Karena ada orang yang mendekat hanya karena sesuatu hal, artinya tanpa ketulusan, bukan niat yang baik. Ya, nanti kamu akan lebih bisa merasakan ya, karena biasanya sesuatu hal yang berlebihan itu biasanya itu ada sesuatu hal yang tersembunyi ya, ada niat yang tersembunyi. Jadi kartu ini sepertinya mengingatkan kamu untuk lebih waspada, untuk lebih berhati-hati, karena mereka udah tahu sisi lain diri kamu yang sebenarnya, tentang apa yang kamu miliki. Mereka sudah pada tahu, jadi hati-hati. Ada mungkin yang berpura-pura baik, ada yang kayak pengen menjalin hubungan dengan kamu, berusaha untuk membuat kamu tertarik kepada dia, berusaha untuk membuat kamu itu jatuh cinta kepada dia, tetapi ternyata itu adalah tipu muslihat, tapi ternyata itu adalah akal bulusnya untuk memanfaatkan keadaan. Jadi hati-hati. Ada Eight of Cups, dan saya melihat di sini kamu nggak dipungkiri ya, tidak dipungkiri kamu pernah terjerat terhadap sesuatu hal yang toksik dan manipulatif. Ini nggak dipungkiri. Ada sebagian kamu yang memang di sini terikat dengan hubungan yang tidak sehat. Tapi pada akhirnya kamu akan mampu untuk keluar dari situasi itu, meski butuh waktu yang mungkin tidak sebentar. Ada ya, entah itu dalam sebuah hubungan rumah tangga, asmara, pertemanan, toksik. Kamu merasa kamu merasa kayak dimanfaatkan gitu. Kamu merasa gak bahagia, tapi kayak kamu berikan segalanya. Tapi ternyata seseorang itu adalah toksik dan manipulatif. Ada penyesalan ya, saya rasakan di sini ada penyesalan yang sangat mendalam. Penyesalan yang sangat mendalam karena mungkin memilih dengan berdasarkan nafsu, berdasarkan ikut-ikutan, gengsi,
atau di sini hanya karena keinginan sesaat atau hanya karena penampilan saja. Tapi pada akhirnya hal itu bikin kamu menyesal. Tapi nggak apa-apa sih, semua orang juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Yang penting belajar dari kesalahan untuk tidak mengulanginya lagi, mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Jadi banyak hal ya yang saya lihat di sini yang membuat kamu jadi diri sendiri, yang membuat kamu nggak mau memperlihatkan siapa diri kamu, yang memang pada akhirnya mereka tahu sendiri. Mereka tahu sendiri kalau kamu adalah seseorang yang luar biasa. Oke, tanpa kamu kasih tahu pun mereka akan tahu. Itulah yang bikin mereka kaget dan ada yang emosional juga melihat hal itu. Kok bisa gitu? Ada yang iri. Macam-macam ya. Ada Five of Pentacle. Tetapi meski ada seseorang yang mendekat hanya karena ingin memanfaatkan, tetapi ada juga di sini yang tulus. Oke, ada yang tulus, ada niat yang baik. Saya melihat dia melakukan pendekatan ini berusaha untuk membuat kamu nyaman dulu nih. Ini kayak dia berusaha untuk bikin kamu itu nyaman dulu. Bukan langsung kerasak-kerusuk ngungkapin cinta, ngungkapin hal-hal yang bikin kamu makin gak percaya. Tetapi dia berusaha untuk menjadi partner, teman yang bikin kamu nyaman dulu. Bikin kamu percaya dulu. Pelan-pelan, karena di sini memang biasanya sesuatu hal yang datang dari hati itu akan mampu untuk menyentuh hati kamu. Ini yang saya lihat, karena seseorang ini juga mapan, jadi nggak kelihatan, nggak ada niat apa-apa. Dia juga mapan, dia juga punya sesuatu hal yang akan dia berikan untuk kamu. Jadi bukan berarti memanfaatkan ya, ada juga. Jadi nggak semuanya ya hanya mendekat, hanya memanfaatkan. Ada juga yang benar-benar tulus, ada juga yang benar-benar dari hati. Itu ya artinya. Ada di karir. Dan ini memang kamu sudah lebih jeli ya melihat segala sesuatu hal, apalagi di sini kamu berusaha untuk melindungi apa yang kamu miliki, melindungi tentang diri kamu. Kamu sudah lebih jeli, sudah lebih peka melihat ya, ada orang yang mendekat hanya karena ada maunya. Kamu udah tahu, artinya kamu sudah lebih selektif. Kamu sudah tahu sesuatu hal yang berlebihan itu biasanya nggak baik ya. Artinya kamu nggak mau punya hubungan dengan seseorang yang hanya janji-janji, tapi nggak ada pembuktian. Banyak hal ya yang membuat kamu di sini belajar, banyak hal yang membuat kamu di sini lebih berhati-hati, karena mungkin pernah gagal, pernah disakiti. Jadi untuk kedepannya kamu lebih berhati-hati untuk tidak salah dalam memilih dan tidak salah dalam melangkah. Karena perjalanan hidup kadang banyak kejutannya, banyak hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Oke, kita lanjut. Di sini ada Ancient One, ada Arrow, ada Beauty Way, ada Retail, dan di sini ada Smoky Mirror. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang ya, kayaknya di sekeliling kamu banyak orang-orang yang pakai topeng di sini, banyak orang yang pura-pura di sini. Ya karena mungkin udah tahu siapa diri kamu sebenarnya, sisi lain diri kamu itu udah tahu. Jadi kayak banyak yang berpura-pura baik, banyak yang pengen mendekat, ada yang pakai topeng juga di depan kamu begitu baik, tapi di belakang kamu justru sebaliknya. Ada ya yang seperti itu. Jadi kembali lagi saya merasakan ya kamu sudah lebih bisa paham ya mana yang benar-benar bisa kamu jadikan teman, partner atau pasangan, dan mana yang tidak. Dan saya melihat di sini kamu juga nggak mau kasih kesempatan untuk orang yang kamu nggak percaya. Kalau kamu udah merasa ini nggak baik untuk kamu, ya udah kamu
akan melakukan sebuah penolakan. Kamu akan mengatakan tidak untuk setiap orang yang kamu anggap ini nggak baik, ini nggak pantas untuk kamu. Dan itu adalah bentuk perlindungan diri kamu agar hal-hal yang dulunya pernah terjadi itu tidak terulang lagi. Oke, jadi banyak ya sekarang kayaknya yang mendekat sama kamu yang pengen ada tujuannya, jadi lebih berhati-hati. Dan tetap fokus bagaimana cara kamu untuk bisa terus mengupgrade diri, terus memperbaiki kehidupan kamu, terus bagaimana cara kamu menjaga, melindungi, karena biasanya mempertahankan itu lebih sulit ya daripada meraih. Jadi di sini kamu berusaha untuk tetap jadi diri kamu sendiri. Kamu nggak mau nanti karena memiliki segala hal yang pada akhirnya kamu ngikutin nafsu, yang pada akhirnya semua hilang begitu aja. Jadi lebih berhati-hati, lebih menjaga tentang apa yang kamu miliki. Baik itu tentang pasangan, karir, atau bisnis, atau sesuatu hal yang memang mampu merubah nasib hidup kamu. Saya melihat di sini kamu sudah tidak lagi insecure ya, karena tidak dipungkiri banyak hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu sampai di titik ini bukan mudah sebenarnya. Banyak hal loh yang harus kamu lewati, banyak situasi atau kondisi yang nggak mudah di sini. Ada ujiannya, ada cobaannya. Ada ya mungkin dibutuhkan kesabaran yang luar biasa di sini, perjuangan yang nggak mudah. Tapi pada akhirnya di sini kamu mampu memperlihatkan siapa diri kamu, kekuatan diri kamu, kehebatan diri kamu, dan mental yang kamu miliki ini membuat kamu ya benar-benar kuat ya. Apapun dramanya, apapun yang harus kamu hadapi, karena di sini prosesnya lika-likunya banyak ya. Oke, tapi pada akhirnya kamu tetap akan sampai ke tujuan kamu. Itu tadi, kamu belajar dari apapun yang pernah terjadi, ya nggak dipungkiri. Kamu pernah dikhianati, kamu pernah dimanfaatkan juga, kamu pernah dalam kebucinan juga di sini, atau menjalani hubungan yang toksik atau karmik di sini. Nah, jadi di sini kamu belajar dari semua itu untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama dan berfokus kepada sesuatu hal yang baik, tepat untuk kehidupan kamu. Karena ini yang mendekat mungkin ada beberapa ya, tapi di antara beberapa itu nanti kamu akan lebih bisa peka, lebih bisa selektif, lebih bisa merasakan mana yang tulus dan mana yang tidak. Penting ya, karena itu untuk melindungi diri kamu dari hal-hal yang bisa saja terulang lagi dulunya, hal-hal yang nyakitin terulang lagi. Jadi kedepannya kamu lebih berhati-hati, lebih selektif untuk tidak salah dalam melangkah, untuk tidak salah dalam memilih, dan tidak salah dalam memutuskan. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun itu situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun kenyataannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.